Anak sekalian, melanjutkan pembelajaran kedua untuk mata pelajaran Al-Quran Hadis. Namun seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma waj'alni minas shalihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku golongan orang-orang yang saleh. Amin. Allahumma amin. Anak-anak sekalian, melanjutkan pembelajaran mata pelajaran Al-Quran Hadis bab 1 surat Al-Alaq. Pada pertemuan yang lalu kalian sudah mengetahui sedikit banyaknya mengenai profil surat Al-Alaq, dan kemudian kalian sudah menghafal surat-surat atau ayat-ayat pada surat Al-Alaq, bahkan sudah mempelajari mufradat atau kosakata dan terjemah daripada surat Al-Alaq tersebut. Selanjutnya pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama mempelajari mengenai isi kandungan surat Al-Alaq. Anak sekalian, apakah kalian pernah membaca surat Al-Alaq? Insya Allah pasti sudah pernah ya. Kapan surat Al-Alaq diturunkan? Ini sudah pada pertemuan kemarin. Mari kita belajar dan cerita tentang surat Al-Alaq. Sebelum Islam datang, peradaban bangsa Arab sangat terbelakang dan tidak sesuai aturan. Masyarakatnya mayoritas sebagai penyembah berhala dan sudah tidak mengenal Allah lagi, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul terdahulu, sehingga masa itu disebut masa jahiliyah. Masa jahiliyah itu diartikan bahwa masa yang bodoh ya, masa kebodohan. Kebodohan di sini dalam pengertian bahwa mereka menolak agama tauhid atau agama mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang pemuda, Nabi Muhammad hatinya gundah gulana melihat tingkah laku masyarakatnya yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Ia sangat prihatin dengan kondisi tersebut, sehingga beliau berpikir dan berusaha untuk mencari jalan keluarnya. Kemudian Muhammad berkhalwat di Gua Hira untuk beribadah dan memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar diberikan jalan keluar guna merubah tradisi masyarakat Arab menjadi lebih baik. Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 Miladiah, tahun ke-40 daripada milad atau lahirnya Rasulullah SAW. Pada saat tidur di Gua Hira, beliau didatangi oleh malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Dengan demikian, Muhammad secara resmi diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala pada usia 40 tahun. Surat Al-Alaq ayat 1-5 kalian sudah mengetahuinya ya. Dengan diwahyukan atau diturunkannya surat Al-Alaq ini, itu sebagai tanda, sebagai bukti Rasulullah Muhammad SAW resmi diangkat menjadi nabi dan rasul. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa hari ini kita akan coba memahami bersama-sama isi kandungan surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq adalah surat yang ke-96, yaitu setelah surat At-Tin
dan sebelum surah Al-Qadar, yang di dalamnya terdapat wahyu yang pertama kali turun, yaitu ayat 1 sampai ayat 5. Ayat ini turun bertepatan dengan malam 17 Ramadan. Oleh karena itu kita memperingati sebagai nuzulul Quran. Apa itu nuzulul Quran? Nuzulul Quran itu artinya betul, malam diturunkannya Al-Quran. Semua ayatnya turun di Makkah, maka disebut surah Makkiyah. Dinamakan Al-Alaq karena diambil dari ayat kedua. Ya, bagaimana bunyi daripada ayat kedua surat Al-Alaq? Ya, betul. Khalaqal insana min 'alaq. Gitu ya. Khalaqal insana min 'alaq. Alaq, ya. Jadi kenapa dinamakan surat Al-Alaq? Karena diambil dari kata Al-Alaq yang ada pada ayat kedua. Apa arti Al-Alaq? Al-Alaq artinya segumpal darah. Dalam ayat 1 sampai 5 kita diperintahkan untuk membaca. Iqra, ya. Iqra, bacalah. Kenapa yang diperintahkan membaca? Nah, ini hikmahnya adalah hal ini kita dituntut untuk mempelajari ilmu pengetahuan, baik ilmu umum maupun ilmu agama. Apalagi saat ini perkembangan teknologi yang begitu pesat, maka kita sebagai seorang muslim harus mampu menguasai teknologi. Kita jangan merasa puas terhadap ilmu pengetahuan yang telah kita peroleh, karena ilmu pengetahuan itu sangat luas. Ilmu pengetahuan itu sangat banyak. Kita dituntut untuk mencari dan menguasainya. Di samping itu, dengan menguasai ilmu pengetahuan, iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin tebal sehingga kita akan mengenal hakikat penciptaan manusia. Nah, anak-anakku sekalian, kesimpulannya bahwa dengan diperintahkannya kita untuk membaca, artinya apa? Artinya kita harus selalu menuntut ilmu, ya, harus selalu belajar dengan baik, harus seimbang antara imtak, iman dan takwa, dan iptek, ilmu pengetahuan teknologi. Kemudian, anak-anak sekalian, pada kandungan ayat berikutnya, ayat selanjutnya berisi peringatan kepada Abu Jahal yang pernah melarang Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat. Bahkan Abu Jahal mengancam untuk menginjak leher dan membenamkan wajah Nabi Muhammad SAW ke tanah apabila Abu Jahal mendapati Rasulullah SAW melaksanakan sholat. Namun kenyataannya, setelah Abu Jahal melihat Nabi Muhammad SAW sedang sholat, ia mundur, tidak bisa mendekati Rasulullah SAW, apalagi sampai menginjak leher dan membenamkan wajahnya. Karena dia merasa ada parit dari api yang menakutkan dan bersayap-sayap. Manusia seringkali melupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia merasa dirinya kaya dan berkecukupan, bahkan ia menjadi takabur, menjadi sombong, dan menganggap orang lain remeh, menganggap orang lain lebih rendah, ya, daripadanya, karena merasa orang lain tidak ada yang mampu menandinginya. Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengazab orang-orang yang merintangi orang lain untuk berbuat baik dan beribadah di akhirat kelak. Hal ini seperti Abu Jahal yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala karena selalu merintangi Nabi Muhammad SAW yang hendak melaksanakan ibadah sholat.
Pada ayat terakhir berisi larangan untuk mengikuti perilaku-perilaku orang-orang jahat dan berisi perintah untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak sekalian, dari isi kandungan surat Al-Alaq ini, hikmahnya ya, atau kesimpulan dari hikmahnya adalah kita harus rajin belajar, ya, rajin membaca, harus menyeimbangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan menyeimbangkan ilmu pengetahuan teknologi dengan iman dan takwa kita. Apabila iptek dan imtak, ya, ilmu pengetahuan dan teknologi dan iman dan takwa kita seimbang, maka kita akan mengenal dan mengetahui hakikat penciptaan manusia. Manusia diciptakan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk, ya, betul, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, anak-anak sekalian, hikmah yang lainnya adalah ketika kita merasa diberikan kecukupan oleh Allah, kita jangan menghina atau meremehkan, merendahkan orang lain. Ya, Allah memberikan kecukupan kepada kita, memberikan nikmat kepada kita, bukan untuk menjadikan kita sombong, tetapi harus menjadikan diri kita rendah hati dan harus menjadikan diri kita abdan syakura, atau hamba-hamba yang bersyukur. Orang yang bersyukur pasti tidak akan meremehkan atau menghina orang lain dan tidak akan pernah bersombong. Kemudian anak sekalian, kita dilarang untuk mengikuti perilaku orang-orang jahat, ya. Dan kita diperintahkan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, anak-anak yang saleh dan salehah harus bisa selalu senantiasa untuk mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan cara melaksanakan ibadah salat fardu 5 waktu, berbakti kepada orang tua, ya, kemudian melaksanakan perintah yang lain, salah satunya diantaranya adalah menuntut ilmu. Oleh karena itu, walaupun kita dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan pandemi seperti ini, tetap menuntut ilmu atau belajar harus tetap semangat dan harus tetap dilaksanakan, niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anakku sekalian, itu mungkin isi kandungan daripada surat Al-Alaq. Bapak harap apa yang Bapak sampaikan, apa yang Bapak jelaskan, walaupun secara sederhana dan secara singkat, itu bisa menambah pengetahuan kalian dan bisa bermanfaat untuk kalian. Baik, ayo hafalkan surat Al-Alaq beserta terjemahnya. Nah, untuk yang sudah menyetorkan rekaman video hafalan untuk surat Al-Alaq, terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Untuk yang belum, silakan ditunggu. Kemudian buatlah ringkasan materi atau rangkuman dari isi kandungan surat Al-Alaq. Kemudian yang ketiga, kerjakan latihan soal pada lembar kerja siswa atau LKS halaman 13 sampai halaman 16. Hikmah daripada materi ini, menurut hadis Rasulullah SAW, kita boleh iri atas 2 hal, yaitu orang-orang yang diberi harta banyak oleh Allah lalu membelanjakannya sesuai dengan ajaran Allah, dan orang yang diberikan hikmah atau ilmu oleh Allah kemudian dia menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan mengajarkannya kepada orang lain. Nah, kita boleh iri kepada orang lain dalam 2 hal ini, ya. Ketika orang diberi harta, tetapi hartanya itu digunakan untuk beribadah kepada Allah, bersedekah, berzakat, berbagi dengan orang yang membutuhkan.
Kemudian hal yang keduanya, kita boleh iri pada orang yang diberikan hikmah atau ilmu, tapi ilmunya itu dia terapkan, dia amalkan, dia pakai dalam kehidupan sehari-hari dan mengajarkannya kepada orang lain. Maka mereka-mereka lah adalah sebaik-baiknya makhluk. Khairun nas atba'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Baik, anak sekalian, demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga niat dan usaha kita dan pembelajaran pada hari ini senantiasa merupakan ridha rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.